Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan sabda baginda Muhammad SAW tentang niat yang dilantunkan oleh saudara kita Gus Siraj. Dan beliau juga sudah memaparkan tentang pentingnya ini hadis bagi segenap kaum yang beriman. Hadis ini mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu haruslah dengan niat. Dari sinilah ulama mengatakan bahwa enggak ada amal ibadah yang sah kecuali harus dengan niat. Para ulama mengatakan bitakdiril mudhaf innama sihhatul a'mal binniyat. Dari situlah tiada amalan ibadah seperti sholat, puasa ataupun lainnya kecuali kita harus meniatkan hal tersebut. Maka daripada itu wajib untuk segenap kaum yang beriman mengetahui pentingnya hadis ini untuk menjadikan segala amal ibadahnya itu betul-betul dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini telah jelas mengatakan enggak ada amalan yang enggak pakai niat, semuanya harus pakai niat. Nah, kemudian wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan segala sesuatu juga tergantung daripada niat itu sendiri. Nah, ini adalah suatu tuntutan untuk bagaimana kita memperbaiki niat kita dalam segenap atau segala kegiatan kita. Nah, jangan lagi yang bentuknya ibadah, yang bentuknya adah, suatu kebiasaan sendiri pun kita dituntut untuk mempunyai niat yang baik. Ya, kita mau makan, kalau kita makan hanya mau ngenyangin perut, niscaya yang kita dapati ya perut kenyang. Tetapi kalau kita niatkan makan untuk mendapatkan kekuatan dan mudah nanti untuk melakukan taat kepada Allah, niscaya makan tersebut dianggap atau dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah para ulama mengatakan bahwa segala sesuatu yang mubah kalau niatnya memang untuk Allah Subhanahu wa taala semata, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya itu akan dianggap dinilai ibadah. Lakin idza nawa bi aklihi gua li taatillahi lahu ma qad nawa. Kata Sahih Zubat dikatakan walaupun makan yang bentuknya sesuatu kebiasaan, enggak ada orang yang enggak makan, tetapi ketika dia itu diniatkan untuk taat kepada Allah, untuk memperkuat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dihitung oleh Allah taala ibadah. Tidur apabila kita melakukannya untuk menambah kekuatan kita untuk bangun malam atau untuk ibadah dan yang lain-lainnya, niscaya tidur kita juga dihitung ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu juga seperti Pak Polisi yang di perempatan, juga bapak-bapak pegawai ketika bawa map ke kantor diniatkan betul. Itu sudah bernilai ibadah. Segenap niat. Makanya dikatakan Imam Ghazali bahwa walaupun kita kerja, walaupun kita mungkin jasad kita di pasar, kita berjual beli, tetapi ketika orang tersebut niatnya ketika mendapatkan rezeki nanti akan menyenangkan, menggembirakan anaknya untuk memberi nafkah, ataupun niatnya juga ketika nanti akan mendapatkan rezeki yang lebih membantu para fuqara dan masakin, niatnya orang tersebut dihitung ibadah di mata Allah. Jasadnya walaupun di pasar, tapi hakikatnya dia seorang yang beribadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kalau niat ini letaknya begitu berharga di mata Allah Subhanahu wa taala, kita juga enggak gampang-gampangnya melintaskan niatan buruk di hati kita. Ini jangan sampailah kita itu melakukan kegiatan dengan niatan-niatan yang enggak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala itu enggak lihat cuman amalan kita, tetapi niat dalam hati kita. Tempat tumpuan pandangan Allah Subhanahu wa taala enggak seperti makhluk. Kalau makhluk, kalau lihat orang itu lihat bajunya, lihat kopiahnya, lihat sarungnya, wah kalau bersih ini mungkin orang intelek. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang makhluk, enggak lihat bajunya, tetapi Allah melihat hatinya, Allah melihat niatnya, Allah melihat apa yang dibalik lintasan niat tersebut. Kalau memang hatinya
mempunyai sifat-sifat yang terpuji dan niatan yang baik, Allah akan memandang dengan pandangan penuh rahmat kepada hamba tersebut. Gitu, ya. Maka daripada itu selalu kita harus menanamkan niat yang baik dalam hati kita. Kalau ngomong masalah niat, teringat suatu hikayah, cerita yang diriwayatkan bahwa pernah ada kisah dua orang kakak beradik, yang mana kakaknya adalah orang yang selalu melakukan taat kepada Allah. Hidupnya hanya dijalani untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adiknya seseorang yang selalu melanggar perintah Allah, ahli maksiat. Dijalani kehidupannya hanyalah untuk lupa kepada Allah. Dijalani kehidupannya untuk melanggar semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi suatu kali si kakak tersebut terbesit di hatinya lintasan bisikan syaitan yang mengatakan, wahai orang yang soleh, sungguh kau buang waktumu hanya beribadah kepada Allah. Belum pernahkah kau merasakan kenikmatan dunia? Enaknya hura-hura, enaknya happy dengan dunia, kalau kata orang sekarang. Lihat adik kamu, enak hura-hura, nanti taubat katanya. Setan sudah menggoda. Kemudian betul kata orang ahli ibadah tadi, iya ya. Sang kakak mengatakan seperti iya, betul juga. Kata setan, udah ikutlah seperti apa yang dijalani adikmu 2-3 hari, nanti taubat lagi kau beribadah kepada Allah. Yang jelas kau sudah merasakan kenikmatan dunia tersebut. Seperti itu. Iya betul. Kok subhanallah, yang adiknya yang di bawah, rumahnya yang di bawah, sehabis maksiat, sehabis melanggar perintah Allah, ketika terjaga daripada tidurnya, terbesit di hatinya pernyataan yang mengatakan, ya Allah, sungguh nikmat saudaraku yang di atas. Hidupnya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya hanya untuk taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan aku tiap hari hanya maksiat. Kalau aku mati dalam keadaan begini gimana? Pastilah su'ul khatimah. Pastilah aku mendapatkan siksa Allah. Sudah, aku taubat. Aku akan ikuti jalan kakakku di atas untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, si akak yang di atas turun mau maksiat, si adik. yang adik yang tukang maksiat mau tobat, sudah tobat, mau melakukan taat, mengikuti jejak kakaknya. Akan tetapi ketika naik tangga, yang di atas turun, yang di bawah naik, tangga tersebut jatuh. Tangga tersebut jatuh, yang atas tertimpa yang bawah, keduanya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk yang di atas, yang walaupun ahlu taat, ketika sudah niat untuk maksiat dan menjalani perjalanannya untuk maksiat, dianggap orang yang su'ul khotimah. Akhir daripada kehidupannya adalah akhir kehidupan yang dimurkai dan diburuk. Adapun yang di bawah, yang sudah taubat, yang ahli maksiat tersebut taubat, niat untuk melakukan taat kepada Allah, ketika dia udah jalan dengan taubatan tersebut, dia mati, dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala husnul khatimah. Nah, dari situ para ulama mengatakan bahwa niat yang kalau udah jalan itu udah dihitung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau hanya besitan, hanya seakan-akan keinginan tapi tanpa dijalani, belumlah dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali niat baik begitu gimana, Pak? Nah, kalau ada persitan niat baik begitu sudah dihitung belum? Kalau memang niat baik tersebut kemudian dilakukan, ya mendapatkan hasanah atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, kita harus memperbanyak niat yang baik. Sebagaimana dahulu para salaf kita, yang walaupun sudah di atas ranjang, sudah dalam keadaan sudah payah, kayak seakan-akan udah nggak bisa berbuat ibadah apapun, kok subhanallah didatangi oleh pengunjung para murid-muridnya. Kemudian mengatakan, semoga Allah memberimu kesehatan. Kemudian syekh tersebut mengatakan, insya Allah Allah mengabulkan doamu, tetapi tolong kita bareng-bareng tahun depan niat haji. Kemudian kata seorang muridnya mengatakan, gimana mau niat haji syekh? Uang syekh sekarang dalam keadaan sudah lemah,
mungkin nggak bisa ngalami bulan haji udah meninggal duluan ya. Kemudian kata syekh tersebut, wahai muridku ketahuilah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberiku kesehatan, kita lakukan, kita amalkan apa yang telah kita niatkan, kita haji tahun depan. Akan tetapi apabila mungkin belum datang kesehatan dan ajal lebih dahulu, tetap aku mendapat niat haji tersebut. Nah, makanya kita yang masih belum haji, kita pada niat, kita niat. Sekarang kita sama Allah Ta'ala memang belum diberi kemudahan uang atau rezeki untuk bisa pergi ke haji, tetapi kita sudah harus punya niat yang berat, niat yang kuat, yang mengatakan kapan saya mendapatkan rezeki cukup untuk saya pergi berhaji, saya akan pergi berhaji. Apabila datang kematian sebelum kita mampu, kita sudah dihitung, sudah dipanggil Pak Haji, tapi di akhirat bukan di sini. Ya. Itulah salah satu daripada kebesaran atau keuntungan kita mempunyai niat yang baik. Ada juga sabda-sabda baginda Muhammad SAW yang mengatakan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti melihat hisab atau hitungan amal daripada hambanya atau makhluk, Allah memerintahkan kepada para malaikat, wahai malaikat, tulis kepada hambaku ini amalan haji, amalan puasa, amalan hadir majelis taklim, amalan ini dan yang itu. Kemudian malaikat mengatakan, ya Allah, aku enggak tulis itu amalan, lam ahfad dzalik min fulan, aku enggak mendapati orang itu beramal seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, iya betul, kau belum mendapati, tetapi ketahuilah bahwa dia sudah niat, tetapi Allah enggak memberikan luang untuk melakukan hal tersebut. Tapi niatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dihitung. Nah, inilah pentingnya niat dalam segala amal kita, segala perbuatan kita. Sebagaimana di minggu yang lalu kita katakan bahwa sesungguhnya lihat kita punya salaf itu kalau udah duduk majelis taklim, hadir ke dalam satu majelis silaturahmi, itu niatnya begitu banyak. Mereka keluar dari rumahnya pun mempunyai niatan-niatan yang begitu banyak. Hingga kadang-kadang kita mungkin mendengar sebagian para kiai, sebagian para ulama kalau udah hadir majelis mengatakan nawaina mithli ma nawa salafuna saleh. Kita niat seperti apa yang diniatkan kita punya salaf, karena salaf kita niatnya begitu banyak. Kalau niat kita memang masih 1, 2 atau 3 udah paling banyak. Tapi mereka ketika menghadiri majelis taklim, mereka ketika bersilaturahmi, bahkan ketika mereka keluar dari pintu rumahnya, niatan mereka begitu banyak. Saya niat nanti kalau ketemu orang buta di jalan, saya akan tuntun dia ke tempat yang dia ingini. Saya niat nanti kalau ada paku di jalan, saya akan jauhkan untuk supaya orang muslim nggak terkena paku tersebut. Niat, walaupun nggak ada paku, tetap mendapatkan apa yang dia niatkan. Walaupun nggak ada orang buta yang dia dapati atau ditemukan di jalan, tetap mendapatkan niat.